alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa men-sharing atau mempresentasikan hasil dari belajar saya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja untuk ke materinya, yaitu mengenal manusia. Nah, marifatul insan ini terdiri dari dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa marifatul insan ini adalah mengenali diri sendiri. Adapun tujuannya yaitu satu, untuk memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan Allah dengan tugas ibadah dan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Lalu yang kedua, memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal, dan jasadnya. Nah, lalu dari mana sih aku berasal? Sesuai dengan Quran Surat As-Sajdah, ini yang mempunyai arti yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, lalu dari mana sih aku berasal ini? Sesuai dengan yang sudah saya sebutkan tadi dalam Quran Surat As-Sajdah ini, manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu tanah dan ruh. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran juga menyebutkan pentingnya peranan tanah liat. Lalu yang kedua ada ruh. Ruh itu merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh itu untuk merasakan, meyakini, mengendaki, dan memutuskan. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada unsur-unsur dari manusia. Yang pertama itu adalah hati atau qalbu. Pada dasarnya memiliki 4 makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kalbu dapat diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lugawiyah, kalbu memiliki arti asli yaitu jantung, dan ini sejalan dengan hadis di atas bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari penyakit. Sementara makna secara hakikiyah, kalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir, tidak berwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan menggerakkan kalbu. Lalu di dalam kalbu ini terdapat al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu disebutkan. Lalu yang selanjutnya ada bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus taat kepada Allah atau mau belok ingkar kepada Allah. Setiap hari kita dihadapkan pada keharusan memilih bangun dan meneruskan tidur, memilih marah ataupun memaafkan, memilih bekerja ataupun berlibur, memilih membeli sekarang atau nanti, memilih diam atau bicara, dan seterusnya. Lalu unsur manusia yang kedua itu adalah akal. Nah, di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb, di dalam hati, sebagaimana al-azmu. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya itu dimag. Yang ini bersifat fisik. Dengan demikian akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang diajarkan Allah padanya. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Ketiga, ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan
sia-sia belaka. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Lalu yang selanjutnya adalah untuk apa sih manusia itu diciptakan? Yang pertama itu adalah untuk beribadah, al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Lalu yang kedua ada sebagai khalifah, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Menjadikan khalifah di muka bumi ini maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memperlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana. Di antara tugas khalifatul fil ardi ini ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam pelaksanaan tugas itu, apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada hakikatul insan ataupun hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri kita sendiri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri kita maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Adapun tujuannya itu satu, untuk memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan. Lalu yang kedua, untuk memahami tugas yang dibebankan kepada manusia, pilihan yang benar dalam tugas tersebut, dan tanggung jawab bagi pelaksanaan atau pengingkarannya. Nah, hakikat manusia ini terdiri dari pertama itu makhluk ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk ini adalah sesuatu yang diberikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ini adalah al-fitrah, atau berada di atas fitrah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah. Lalu yang kedua adalah lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu, sedangkan mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Lalu yang ketiga ada bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna alal amata alas samawati wal ardi wal jibali fa baina an yahilnaha wa asfana miha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahul. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan tidak melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Manusia itu adalah zalim dan bodoh. Yang ketiga ada fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya berasal darinya, maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Lalu yang kedua ada dimuliakan. Manusia adalah salah satunya makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Pertama adalah dengan ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafakul ruh, atau telah ditiupkannya ruh kepada ciptaan Allah Ta'ala. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isyarat ayat 70 yang berarti, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang ketiga adalah ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena mengusak karumulahu, telah ditundukkannya alam ini kepadanya. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia
manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dia menciptakan bumi itu bulat, terapung-apung di luar angkasa, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar terhampar, tenang dan tidak goyang. Lalu yang ketiga, manusia itu juga diciptakan dibebani. Manusia adalah makhluk yang dimakallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madhhabul Tarifatul Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanat ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua adalah khilafah. Di antara tugas khilafatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Lalu selanjutnya, manusia juga diciptakan untuk bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muqayyadun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tagabun ayat 2 yang berbunyi, yang berarti dialah yang menciptakan kamu, lalu diantara kamu ada yang kafir dan diantara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari bebas memilih ini ada dua, yaitu beriman dan kafir. Nah, lalu yang beriman ini akan mendapatkan pahala dan manusia adalah makhluk yang majiyun untuk mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah ataupun surga. Lalu yang selanjutnya ada kafir. Nah, sedangkan mereka yang ingkar ataupun yang kafir akan mendapatkan balasan dari Allah berupa an-nar ataupun neraka jahanam. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq il awaq muttarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.